Apa kabar? Sehat? Becek ya Pak, Bu. Hujan deras begini bikin ngantuk, bikin malas keluar. Malah bagusnya kelonan di rumah ini. Yang pasti kelonan aslinya. Cuman mau tidak mau karena jadwalnya kita sudah mengagendakan ngaji malam ini atau haflah akhir sanah, maka tidak mengurangi semangat kita semua untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ini semua Allah ganti dengan pahala berlipat ganda, dan gara-gara majelis kita malam ini Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Apalagi ini malam nisfu Sya'ban. Di malam ini catatan amal kita selama setahun direport, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam ini juga dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah taala. Maka diperintahkan faqumu lailaha wasumu naharha. Pada nisfu Sya'ban itu dirikanlah sholat pada malamnya. Sholat apa saja? Kita demennya biasanya sholat tasbih, tapi sholat apa saja yang kita suka dari sholat-sholat sunnah, termasuk tahajud yang memang sudah dawam. Wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Kalau mau pas betul puasanya 13, 14, 15 Sya'ban. Kalaupun tidak, ya bagusnya puasa menyongsong 14 Sya'ban. Kalaupun tidak, ya besok 15 Sya'ban. Ada hadis sahih tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Imran bin Husain radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi, asumta min surari Sya'ban, puasakah Anda, puasakah kamu kemarin di tengah bulan Sya'ban? La ya Rasul, enggak puasa. Fa idza aftarta fasum yaumain, yang tidak sempat puasa di tengah Sya'ban maka bisa diganti dengan puasa 2 hari. Bu, yang hari ini sedang datang bulan nggak perlu kecewa. Belum bisa puasa nggak apa-apa, nanti sudah bersih, puasa nisfu Sya'ban bisa diganti dengan 2 hari puasa sebagai penggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah la yattali'u dimaknai oleh para ulama, Allah menatap hamba-hambanya, rahmat Allah turun fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, yang di malam itu Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Semua makhluknya diampuni dosanya. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa nggak? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Pokoknya tenang saja, jenengan apalagi Pak Kades banyak dosa kayaknya ya. Pokoknya yang banyak dosa nggak usah khawatir. Yang rainya nanti gosong karena kebanyakan dosa, kayak Yai Sahal ya. Umpama. Kalau itu mah bawaan orang kayaknya ya.
Allah mengampuni dosa fayaghfiru li jami'i khalqi. Semua makhluknya diampuni oleh Allah. Baik betul Gusti Allah itu, Pak. Semua dosa diampuni, semua makhluknya diampuni, illa li musyrikin aw musyahid. Kecuali dua golongan yang tidak Allah ampuni dosanya. Satu, orang musyrik menyekutukan Allah. Aw musyahid, dan yang kedua, orang yang bermusuhan. Makanya jangan suka musuhan, Bapak Ibu. Punya musuh gak kira-kira? Ada musuh dalam selimut. Kalau itu mah wajib ya Pak ya. Jadi hanya dua makhluk yang Allah tak ampuni dosanya. Yang satu karena musyrik menyekutukan Allah, yang kedua karena musuhan. Maka saya ingatkan malam ini, yuk kita maaf-maafan. Jadi jangan nunggu lebaran maaf-maafan itu. Rumangsa yang salah duluan minta maaf. Cocok atau cocok? Yang dimintain maaf yang ngasih maaf. Cuman yang repot itu dia yang salah. Dia yang salah, kita minta maaf duluan sama dia. Dia bukannya malah ngasih maaf, malah makin musuhin kita. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan dilema itu. Dia yang salah, kita yang minta maaf, malah dia yang berpaling. Kita ajak salaman, dia tarik tangan. Kita mengucap assalamualaikum, dia pura-pura budek, enggak ngedengar. Kita ajak senyum, dia tidak lihat. Kita papasan di jalan, dia melipir-melipir, minggir masuk siring akhirnya. Kalau ketemu yang kayak gitu, kita sudah mau maaf-maafan, dia juga tidak mau belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase napa buntute? Ada yang jawab pala ya. Tak ulang lagi Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ekornya atau palanya? Jawabannya salah semua. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Ya artinya Pak, kalau kita sudah minta maaf nggak mau dimaafkan, ya sudah EGP. Emang gue pikirin. Yang penting kalau kita merasa punya musuh, maaf-maafan, nggak boleh musuhan. Orang yang bermusuhan, Allah tidak mengampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban ini. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Syaratnya jangan musyrik tadi. Allah tidak mengampuni dosa orang musyrik. Musyrik di sini maksudnya mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Makanya ada keterangan begini, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Itulah enaknya jadi nabi Pak, doanya mustajabah. Makanya jenengan kalau pengen doa mustajabah ya jadi nabi. Nabi Andi Alawi kurang enak dengarnya, apalagi Nabi Suparman. Enggak enak ngedengarnya itu Pak, enggak enak. Jadi nabi itu punya hak spesial berdoa yang doanya dikabulkan. Nabi-nabi yang lain kalau berdoa, kalau dikasih kesempatan berdoa, mereka langsung minta, doanya mustajab. Kecuali saya, kata Nabi, tiap kali Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Lalu mengapa? Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
sengaja betul kata Nabi, aku nunda doaku, aku tabung dan aku tabung untuk jadi syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Syaratnya cuma satu, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Syaratnya cuma itu. Yang waktu matinya ya Pak, yang waktu matinya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah ini yang harus kita sampaikan Bapak Ibu, betapa memang Islam ini agama rahmat. Sebanyak apapun dosa seseorang bisa dapat syafaat dari Nabi, yang penting matinya tidak dalam keadaan musyrik. Makanya dalam Islam ini kita nggak boleh sok suci, merasa sudah ngapling surga, nggak boleh. Yang masuk neraka itu Pak justru yang merasa paling suci. Ini bukan kata saya loh, firman Allah, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Jadi ngapura nggih, kalau ada orang yang merasa ada di kedudukan paling suci, paling istimewa, seakan-akan sudah bisa ngapling surga, seakan-akan surga punya mbahnya dewek misalnya, itu bahkan tidak dapat surga karena Allah nggak suka dengan yang sedemikian rupa. Makanya orang yang mungkin kotor di hadapan kita belum tentu, jangan-jangan dia masuk surga. Nanti jenengan kaget lah kalau pas masuk surga ketemu Julia Perez, Jupe, Kang Mabuk, top seperti Jupe. Aku Kang, lu kenal puluh tabat. Jadi Jupe, ngapa kamu bisa masuk surga Jupe? Ya bisa lah, surga kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, coba ceritakan dulu. Begini kata Jupe, gua kan sakit keras, kena kanker, rambut rontok, sampai berobat ke luar negeri, duit habis, rambut habis, penyakit nggak sembuh, balik lagi ke Indonesia. Akhirnya pas balik ke Indonesia datang malaikat, Jupe kata malaikat, kalau lu panjang umur nih, jangan-jangan kamu sehat ketemu lagi sama Gaston Castagno, khawatirnya ketiban ajal kamu mati su'ul khotimah. Tapi kalau kamu mati sekarang nih mumpung dosa kamu lagi habis. Bener kata Jupe, dosa gua lagi habis. Iya. Lo kok bisa? Di kafarat, dihapuskan oleh penyakitmu. Makanya penyakit itu menghapus dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, pening pala saja, sakit pala nih Bapak Ibu, menghapus dosa 40 hari 40 malam. Setidak-tidaknya kalau kita sakit pala, dosa sebulan hapus. Makanya kalau bisa kita nih tiap sebulan sekali sakit pala. Terutama ini lagi pening pala, beras mahal ya Pak ya. Saya tebak-tebak mengapa beras mahal, gara-gara bagi bansos kemarin ini. Iya Pak ya. Karena bansos cair, beras berkarung-karung, stok beras habis. Hanya beras jadi mahal ini Pak. Ini persoalannya. Jadi kita pening pala itu menghapus dosa-dosa. Apalagi yang parah Bapak Ibu sakitnya. Jadi kata malaikat, kamu nggak usah khawatir, dosamu lagi habis, yang penting mati sekarang. Ya udah kata Jupe, patiin aja gua sekarang. Dicabut nyawanya Pak. Itulah sebabnya Jupe masuk surga. Tapi ini cuman cerita doang Pak, karangan saya. Dan ini jenengan ngira saya dapat bocoran dari malaikat gitu. Saya ingin menyampaikan, kita nggak boleh sok suci. Orang yang kotor mungkin di hadapan kita, boleh jadi dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Makanya ada cerita pezina kan? Cerita pezina yang dia diampuni dosa-dosanya lalu masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang menggelepar kehausan. Itu kan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahih muttafaqun alaih.
Jadi itulah Islam sebetulnya. Nah, kita bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu, solawat kepada Nabi. Man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang bersolawat kepada saya solawat sekali saja, kata Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi asrat, atau dalam matan yang lain sallallahu alaihi biha asrat, barang siapa yang solawat sekali kepada saya maka Allah membalas solawat untuknya 10 kali karena solawat yang sekali itu. Man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah, barang siapa yang salawat kepada saya 10 kali maka gara-gara salawat yang 10 itu Allah balas 100 kali. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan, barang siapa yang bersalawat kepada saya 100 kali maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang bersalawat kepada saya 1000 kali lam tamassahun nar, maka selamanya dia tidak akan dijilat oleh api neraka. Itu dalam bahasa yang lain, lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah, tidak akan mati dia sehingga dia diberi kabar masuk surga. Ingat, amalkan ya, selain dari yaitu Bagus Andi Alawi, ini amalkan juga moco salawat 1000 kali. Salawatnya gak usah ribet-ribet. Yang namanya salawat itu gak harus pakai hadroh loh Pak. Ada orang nganggap kalau salawat itu harus pakai hadroh, kan begitu? Enggak juga. Baca saja sallallahu ala Muhammad. Yang biasa pakai sayyidina boleh ditambah sayyidina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sambil masak, sambil aktivitas sehari 1000 kali. Silahkan Bapak Ibu, punya hajat apapun Allah kabulkan. Pengen pesantrennya cepat selesai, kabul. Pengen kawin lagi, yang duda ya Pak, yang duda. Karena begini, dalam kaidah kan ada darul mafasid muqaddamu ala jalbil masorih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Maksud saya begini, jangan sampai jenengan Pak ngerumat janda tapi akhirnya menjandakan istri sendiri. Cocok atau cocok? Ingat, ngapura nih Yai Andi, jangan sampai ngomongnya ngerumat janda, ngomongnya nyantun janda, tapi gara-gara nyantun janda menjandakan istri dewek. Kalau kiai mestinya tahu darul mafasid itu, mesti tahu itu Pak. Jangan sampai. Dan ingat juga Pak, laki-laki yang rajin menciumi istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Jajal kalau nggak percaya. Istri orang Madura kita ambung Pak, dicarok gitu dengan macam-macam. Bobol-bobol perutnya. Jadi artinya memang kita harus tahu kaidahnya Bapak Ibu, harus tahu kaidahnya. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya ketika kita mengamalkan sholawat 1000 kali nggih, kalau bisa 10.000 kali lebih bagus lagi. Sholawat saja kita amalkan, surga. Bagi kita surga. Nah, inilah ajaran Islam. Islam itu mengabarkan kabar gembira, bukan meden-medeni. Dakwah itu bukan untuk menakut-nakuti, apalagi ngancam-ngancam. Nggak boleh Pak. Ada orang yang mengatasnamakan Nabi ngancam umat, nggak boleh. Mengatasnamakan cucu Nabi ngancam umat, umat diancam-ancam kualat, kamu kualat masuk neraka. Itu si Suparman katanya, nanti matinya 10 Fatimah. Kaget saya. Kok ada orang menggunakan Islam atas nama Nabi
mengatasnamakan cucu Nabi, tapi dakwahnya ngancam-ngancam, meden-medeni umat, menakut-nakuti umat. Nggak boleh, itu bukan Islam, itu bukan ajaran Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Dikarenakan rahmat dari Allah lintalahum, engkau Muhammad bisa bersikap hangat dengan mereka, lemah lembut bijaksana. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, ngancam-ngancam, meden-medeni, ghalidhal qalbi, dan berhati keras, lang faddu min haulik, tunggu masanya, niscaya umat pasti menjauh dari sekeliling. Ini penting untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada banyak orang mengabaikan sifat dakwah Nabi, Bapak Ibu. Sifat dakwah Nabi itu yang pertama, Nabi itu haris terhadap umat ini. Makanya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan udah pasang semua, nggak baca itu kan Pak? Nabi itu betul-betul memandang umatnya ini dengan kerinduan, dengan kehangatan, dengan harapan yang luar biasa, dan penuh dengan kasih sayang. Itulah dakwah Nabi, bukan ancaman. Ini ngancam umat, didoakan begini, didoakan yang jelek-jelek. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Payah betul kata Allah manusia itu. Dia berdoa yang jelek-jelek, dia gampang melaknat, dia gampang sekali memaki orang. Sebagaimana mudahnya dia berdoa minta kepada kebaikan, memang manusia itu cenderung tergesa-gesa, cenderung emosional. Yang berikutnya Bapak Ibu, dakwah Nabi itu ihtar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna itu Pak, mendahulukan kepentingan orang lain ala anfusihim, daripada kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Nabi dan para sahabat, Nabi, Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Karena ayat ini Bapak Ibu diturunkan terkait dengan satu Nabi, dua Ali, tiga Fatimah, empat Hasan Husain, lima Hasan dan Husain. Ini terkait dengan keluarga Nabi. Wa yu'thiruna ala anfusihim, beliau-beliau itu mendahulukan hajat orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Maka Nabi, Bapak Ibu, Nabi tidak pernah minta. Nabi tidak pernah minta, dan Nabi tidak pernah menolak kalau apa yang dia miliki diminta. Ada yang ngomong, Nabi surbannya bagus, kasih. Nabi bajunya bagus, kasih. Nabi bahasa kitanya sarung bagus, kasih. Maka sahabat ditegur, jangan banyak minta kalau dekat Nabi. Nabi nggak pernah nada sama umat Pak. Nabi ngasih. Nah kita baru jadi kiai. Maaf ini baru jadi kiai atau ngaku cucu Nabi lah kan gitu. Kerjaannya malakin jamaah. Awas tuh kualat kalau nggak nyumbang, dikualat-kualatin. Awas tuh kalau nggak ngasih kualat. Kalau bahasa orang sekarang apa? Ndawir kata orang sekarang. Ndawir itu keliling Bapak Ibu kemana-mana, umat ditakuti. Ini saya cucu Nabi nih, kalau nggak ngasih sekian. Ujung-ujungnya orang-orang sumbangan buat memperkaya diri dia. Bukan dia berpikir untuk memberi, malah ngumpulin sumbangan. Kan jelas, yang namanya ahlul bait itu haram menerima infak zakat sedekah. Enggak boleh menerima sedekah. Kan jelas ditanya, Pak, siapa ahlul baitnya Nabi itu? Selain istri-istri Nabi, beliau ditegaskan bahwasanya alu Ali, keluarga Ali, alu Aqil, keluarga Aqil, alu Ja'far, keluarga Ja'far, alu Abbas, keluarga Abbas, 4 keluarga. Jadi
keluarga Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Keluarga Ja'far, ini sepupu Nabi juga, putranya Abu Thalib juga. Kemudian Aqil, putranya Abu Thalib juga. Yang keempat paman Nabi, adiknya bapak Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Aqil bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Ja'far bin Abi Thalib dan keluarganya, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib. Itulah 4 keluarga yang diharamkan menerima zakat sedekah. Tapi ada hari ini orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjaannya ngumpulin infak jamaah. Ayo, gimana ayo? Ini persoalan ini Pak, ini persoalan ini. Nanti saya jelaskan nantinya. Apalagi jamaah ditakut-takuti kuala. Disitulah kemudian kita mulai curiga. Benarkah mereka ini anak cucu Nabi? Kalau anak cucu Nabi tidak akan pernah mengancam-ngancam umat, nggak akan pernah. Kalau sudah ngancam-ngancam umat, dia telah memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Halo, halo, lanjut kira-kira. Oke.